Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Bojonegoro dan yang kami hormati Bapak Sumarmen MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Pamongpraja Jawa Timur dan kakak-kakak panitia lomba karya tulis ilmiah Universitas Bojonegoro. Izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota saya. Saya Rizky Siti Abdillah Dan saya Lovea Juli Ratnadewati. Kami perwakilan dari tim penelitian karya tulis ilmiah dari SMA Negeri 2 Taruna Pamongpraja Jawa Timur. Selamat datang di presentasi kami. Di sini kami akan membahas tentang inovasi pengelolaan sampah organik yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Program ini kami sebut dengan Green Aid, yaitu inisiatif berbasis komunitas yang mengubah limbah organik menjadi sumber daya yang berharga. Green Act, transformasi sampah organik menjadi wirausaha berkelanjutan melalui Eco Community. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan wilayah perairan mencapai 70%. Fakta utama mengenai permasalahan sampah organik. Yang pertama, Kabupaten Bojonegoro menghasilkan 50-60 ton sampah per hari, di mana 87%-nya adalah sampah organik. Yang kedua, sampah organik jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan peningkatan emisi gas metana. Yang ketiga, potensi ekonomi sampah organik yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang keempat, kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah organik masih rendah. Melihat permasalahan ini, diperlukan solusi yang mampu mengatasi dampak negatif dari permasalahan sampah organik sekaligus mengoptimalkan manfaat dan ekonominya. Oleh karena itu, kami menghadirkan konsep Eco Community, pendekatan berbasis komunitas yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola sampah yang lebih efektif dan bernilai ekonomi. Dengan kondisi geografis seperti ini, ekosistem perairan seperti danau, sungai, dan rawa memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Namun, seiring meningkatnya pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia, ekosistem perairan di Indonesia semakin tercemar oleh limbah, khususnya sampah organik. Di sini, kami akan melakukan sosialisasi tentang ekoenzim bersama warga di Desa Kalbunan. Cara pembuatan ekoenzim. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang digunakan adalah 1 gula. Gula yang dapat digunakan dalam ekoenzim adalah gula merah, gula lontar, gula aren, dan madu. 2 adalah air. Air yang digunakan harus air yang bersih, bebas dari kontaminan seperti lumpur, pasir, dan kaporit. 3. Sisa buah dan sayur. Sisa buah dan sayur semua dapat digunakan sebagai ekoenzim, tetapi tidak boleh menggunakan seperti sayur yang sudah dimasak atau buah yang sudah busuk. Selanjutnya alat. Alat yang digunakan adalah wadah. Wadah yang digunakan tidak dianjurkan wadah yang berbahan kaca, berbahan logam, dan bermulut kecil. Langkah pembuatan ekoenzim yang pertama adalah bersihkan wadah dari sisa sabun dan bahan kimia. Yang kedua, ukur volume wadah. Yang ketiga, isi wadah dengan air bersih hingga 60% dari volume wadah. Selanjutnya, masukkan gula sesuai dengan takaran, yaitu 10% dari berat air. Lalu, masukkan potongan sisa buah dan sayuran hingga 30% dari berat air. Tutup
rapat sampai panen, dan beri label pembuatan. Selanjutnya, implementasi eco-community. Langkah-langkah penerapan eco-community sebagai berikut, yakni yang pertama, sosialisasi dan pelatihan. Masyarakat diberikan edukasi tentang pengelolaan sampah organik dan peluang ekonomi. Yang kedua, pembentukan tim eco-community. Masyarakat dilibatkan dalam produksi ekoenzim dan pupuk organik. Yang ketiga, produksi dan pemasaran produk. Produk ini dijual melalui jaringan lokal, marketplace digital, dan kerjasama dengan UMKM. Melalui tahapan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga peluang ekonomi yang baru. Proyeksi serapan sampah organik. Bagaimana sampah organik dapat dikurangi melalui eco-community? Yang pertama, dalam sehari, komunitas dapat mengolah sampah hingga 20 kg sampah organik menjadi pupuk kompos dan ekoenzim. Yang kedua, dalam sebulan, sekitar 600 kg sampah organik dapat dikelola menjadi barang yang bernilai jual. Yang ketiga, dalam setahun, sekitar 7,2 ton sampah organik dapat dikelola secara mandiri oleh komunitas. Dampak lingkungan, yang pertama, dapat mengurangi limbah organik yang dibuang ke TPA hingga 12%. Yang kedua, dapat mengurangi emisi gas metana yang ada di sampah organik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pengelolaan sampah organik secara berkelanjutan. Dengan skala yang besar, diharapkan metode ini dapat diterapkan di berbagai daerah untuk menyelesaikan permasalahan sampah organik secara lebih luas. Selanjutnya, analisis ekonomi. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat bahwa bisnis eco-community memiliki potensi peningkatan keuntungan setiap tahunnya. Agar program ini berkelanjutan, ada pun strategi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta untuk dukungan regulasi dan pemasaran. Yang kedua adalah inovasi produk dengan mengembangkan produk turunan yaitu ekoenzim dan pupuk kompos. Yang ketiga adalah pemasaran digital untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas. Yang keempat adalah edukasi berkelanjutan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengelolaan sampah. Dengan strategi ini, program Green Act akan terus berkembang dan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kesimpulan dari program ini adalah yang pertama, eco-community terbukti menjadi salah satu solusi efektif dalam permasalahan sampah organik. Yang kedua, dampak ekonomi signifikan, termasuk peningkatan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, model bisnis ekonomi sirkular dapat diterapkan di berbagai daerah. Rekomendasi untuk program berkelanjutan ini dari segi pemerintah dapat memberikan regulasi dan insentif bagi usaha berbasis lingkungan. Dari segi masyarakat dapat berperan aktif dalam program daur ulang sampah organik. Dari sektor swasta dapat berkolaborasi dalam pemasaran produk berbasis lingkungan. Presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Burung cucuk, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.